Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel, selamat pagi. Apa kabar? Semoga hari ini, saat ini semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel, pagi ini saya kelintong-kelintong menuju ke Masjid Jogokarian untuk melihat persiapan sholawatan akbar yang rencana akan dilaksanakan pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.00. Yuk ikuti pemirsa kelintong-kelintong saya, jalan-jalan saya pemirsa. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel, saya sudah sampai di depan Masjid Jogokarian. Kebetulan pagi ini pemirsa ada kegiatan kajian pagi yang rencana ini dimulai pukul 8.00 pemirsa sampai jam 11.00. Untuk itu saya langsung saja saya ingin mengikuti kegiatan kajian pagi pemirsa. Yuk ikuti lintong-lintong saya, jalan-jalan saya pemirsa, untuk mendengarkan kajian pagi di Masjid Jogokarian. Jadi orang yang baik ya berarti termasuk yang wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Kalau kamu habis berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung diikutkan dengan amal baik. Langsung kamu beramal, amal soleh. Kenapa? Niscaya tamhuha, maka amal baik itu akan langsung menghapus dosa daripada kesalahan kamu sebelumnya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Orang yang baik tadi diceritakan, iblis yang titelnya sampai seperti itu, kealimannya seperti itu, ahli ibadahnya seperti itu, bisa jadi makhluk yang paling rendah. Dan bukan hal yang mustahil juga bagi Allah. Orang yang di titik terendah, dosa yang paling parah, dinaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bukan hal yang mustahil. Contohnya apa? Contohnya banyak. Bahkan orang-orang yang melampaui batas di dalam dosa itu masih Allah di alam sama Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku, disebut hamba-hamba yang dosanya telah melampaui batas, bukan banyak lagi misalnya. Terus dari parahnya itu sampai Allah bilang sudah melampaui batas, pakaian kan luar biasa. Orang Solo bilang orang umum, dosanya itu udah luar biasa. Orang Jogja tuh kan orang umum kan, bukan umum, di luar umum. Dosanya sudah Allah SWT, ya ibadiyah, hamba-hambaku, disapa oleh Allah SWT dengan sapaan yang mesra, sapaan yang luar biasa. Kalau saya yang ceramah ini versinya, saya ceritanya para wali kekasih Allah. Ini saya ceritakan salah seorang dari kekasih Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala. Suatu saat
Syekh Abdul Qadir ini orang hebat di zamannya. Orang yang paling alim, paling ahli ibadah, luar biasa ini. Suatu saat Syekh Abdul Qadir ini keliling di pasar dengan para santrinya, melihat keadaan jamaahnya. Beliau itu suka keliling, ketemu sama seorang pemabuk. Dengan pasar itu orang mabuk. Orang mabuk datang dengan Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir ngajak bicara. Tiba-tiba orang ini yang ngajak bicara Syekh Abdul Qadir. Orang ini bilang, "Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir?" Hei Abdul Qadir, apakah dia Allah Maha Mampu? Syekh Abdul Qadir bilang, "Na'am." Iya. Pertanyaan lagi, yang kedua pertanyaan yang sama. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Ya Abdul Qadir, apakah dia Allah Maha Mampu? Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Na'am, iya, dia Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Pertanyaan yang ketiga, ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Pertanyaan yang sama. Hei Abdul Qadir, apakah dia Allah Maha Mampu? Dijawab dengan jawaban yang sama. Na'am, dia Allah Maha Mampu. Cuma yang ketiga ini Syekh Abdul Qadir nangis. Pertanyaan yang kedua senyum, pertanyaan yang ketiga nangis. Santrinya bingung. Ini 3 pertanyaan sama, pertanyaannya sama, jawabannya, tapi ekspresinya beda. Akhirnya minta kejelasan sama gurunya. Gurunya menjelaskan tadi itu si pemabuk tadi itu, pertanyaan yang pertama yang dimaksud dia adalah, wahai Abdul Qadir Jilani, apakah dia Allah mampu mengampuni semua dosa saya yang sudah luar biasa ini? Dijawab, iya, Allah Maha Mampu. Masih biasa ini, si slowly, masih setel dulu. Ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa kok kesini? Ya. Karena dia pertanyaannya maksudnya, wahai Abdul Qadir Jilani, apakah Allah Maha Mampu menjadikan saya seperti kamu? Saya yang pemabuk jadi seperti kamu. Bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Siapa yang ngasih kemuliaan kepada para malaikat? Setan, Allah. Siapa yang ngasih kemuliaan kepada para nabi dan rasul? Allah. Sampai saat ini Allahnya ada nggak? Kemuliaannya ada nggak? Kedermawanannya ada nggak? Kenapa nggak mungkin? Manusia-manusia yang terpilih, bahkan Imam Mahdi yang nanti akan muncul sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Disebut orang yang sangat mulia, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan lain sebagainya. Mungkin alladzi yu'til awwalin sayu'til akhirin, yang Allah Maha mampu memberikan orang yang sudah zaman dulu. Allah juga akan mampu memberikan kepada orang zaman now. Bisa? Kenapa tidak bisa? Allahnya masih ada. Kuotanya Allah berkurang nggak dengan Allah memberikan kemuliaan? Nggak akan berkurang. Allah itu kalau sudah memberi, tidak diberi hisab tanpa ada hitungan. Admin, nggak ada hitungan lagi kalau Allah sudah kasih. Maka pertanyaan yang kedua, makanya senyum beliau. Ya mampu, kenapa nggak mampu Allah menjadikan pemabuk? Jadi berapa banyak kita dengar kisah para ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang dekat dengan Allah yang dulunya pemain perempuan, dulunya pemabuk, dulunya tukang begal, pembunuh, dan lain sebagainya. Jadi kasih Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pagi hari ngasah pedang untuk membunuh Rasulullah, sore hari ngasah pedang untuk berjuang dengan Rasulullah. Langsung 180 Kenapa tak mungkin? Jadi seorang Umar bin Khattab yang akan menjadi khalifah yang kedua, padahal sebelumnya pagi harinya apa? Mau bunuh Muhammad. Mana Muhammad? Sore harinya siapa yang berani sama Muhammad? Langkai mayat saya dulu. Allah langsung berubah. Sampai Nabi Muhammad menyatakan, lah, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, Umar nabinya. Mana ada? Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Sampai Nabi dari hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab
kalau ada nabi setelah saya, Umar nabinya, Umar bin Khattab nabinya. Jadi hebatnya Sayyidina Umar. Yang ketiga, kenapa saya nangis pertanyaan yang sama ini? Karena maknanya, ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikanmu seperti saya? Menjadikan orang yang sudah ahli ibadah, ahli ilmu dan lain sebagainya jadi orang yang pemabuk. Kenapa nggak mungkin? Mungkin nggak? Mungkin. Makanya beliau nangis, ya Allah takut. Makanya para ulama itu sampai ditanya, kalau disuruh milih meninggal di dalam kamar dalam keadaan tidak syahid atau meninggal di depan rumahnya dalam keadaan mati syahid, pilih yang mana? Di dalam kamar. Nah, kok aneh? Ditanya, kenapa? Di luar bisa mati syahid, di dalam kamar ini nggak mati syahid? Iya, karena ketika di dalam kamar saya yakin saya karena Allah Ta'ala insya Allah meninggalnya, insya Allah husnul khotimah. Tapi saya nggak tahu ketika saya dikabari di depan itu kamu akan mati syahid. Ketika saya keluar kamar menuju ke pintu rumah saya itu niat saya kalau berubah gimana? Kalau hati saya berubah gimana? Karena Allah yang muqallibal qulub, Allah itu yang membolak-balikkan. Nah kalau saya keluar rumah syahid untuk disebut pahlawan, maka berarti matinya syahid bukan syahid. Matinya apa? Syahid. Bukan mati syahid. Makanya sampai milih meninggal di kamar karena takut. Saya bilang, ojo leren dadi wong apik. Selalu, setiap saat itu kita selalu lanjut. Makanya ketika turun perintah istiqomah, ada riwayat menyatakan Nabi Muhammad langsung berubah. Perintah istiqomah itu kan berarti kan yang paling akut. Istiqomah itu yang paling berat. Istiqomah rutin itu yang paling berat. Makanya sampai dikatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang paling langgeng, paling rutin, paling istiqomah walaupun dikit. Contoh, tiap hari satu ayat Al-Quran sama seminggu sekali satu juz, afdal mana? Tiap hari satu ayat, karena itu yang istiqomah. Sholat duha, ini waktu duha 2 rakaat setiap hari sama seminggu sekali 8 rakaat, afdal mana? Tiap hari 2 rakaat. Yang paling istiqomah itu yang paling bermanfaat, itu yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu yang langgeng, yang diperintahkan Rasulullah. Karena terlalu banyak amal juga langsung itu kaget kadang-kadang orang. Dia misalnya dari orang yang tidak biasa beramal banyak, dapat motivasi langsung, saya pokoknya mulai besok saya mau tahajud 3 jam. Pak Isya, tidak bisa. Jangan berharap langsungan begitu. Kenapa? Wong nek kagetan itu dulu ya. Kagetan misalnya orang kalau gitu tuh biasanya sebentar pahamnya. Lebih baik apa? 2 rakaat tapi istiqomah. Kalau pelan-pelan dulu. Karena di dalam riwayat Nabi Muhammad menyatakan Allah tidak akan bosan kepada kalian sampai kalian bosan beribadah kepada Allah. Makanya kan amal itu dibuat macam-macam. Amal itu kayak buah-buahan, sayuran itu kan ada vitamin C, vitamin D, vitamin A, ada zat besi, protein, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah pokoknya macam-macam itu. Sama zikir, wirid, sholawat, baca Quran, sholat sunnah, iktikaf di masjid, bantu orang lain, sedekah, infak, wakaf, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda,
bakti kepada orang tua, takzim kepada para ulama, cinta kepada keturunan Nabi, dan lain-lain amal-amal ini sama. Itu juga ada dosisnya, ada manfaatnya. Kalau tadi vitamin C, vitamin A, ini ada fadilahnya. Istilah vitaminnya itu fadilah dulu. Ada keutamaannya. Maka Rasulullah itu untuk merangsang kita supaya beramal kan, pahalanya 100, tiap langkah ampunan dosa, pahalanya setahun ampunan dosa, pahalanya setahun ibadah, pahalanya sekian. Ini bukan terus semata-mata Rasulullah itu maksudnya kayak terus hidup dong, nggak ada hikmahnya. Tapi ini Rasulullah ingin apa? Merangsang. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mensifati surga sedetail mungkin, walaupun masih di atas itu kenikmatannya. Disifati surga itu seperti ini, sungainya seperti ini. Itu ngiming-ngimingi, merangsang. Ini loh surga. Dunyamu kalah, aduh. Kamu mau di dunia sementara itu kenikmatan, ini lo lebih enak, ini lo lebih nikmat. Makanya di dalam Al-Quran Allah merangsang kita untuk apa? Menyemangati kita untuk apa? Beribadah, lebih semangat lagi beramal soleh dengan cara itu. Ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini, bidadarinya seperti ini, istananya seperti ini, sungainya seperti ini, ada sungai ini, ada minuman ini, dan lain sebagainya. Komplit diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berbuat kan? Dan tadi dikatakan jangan remehkan amal yang terkecil, karena bisa jadi dari yang kecil bisa jadi yang besar. Kalian tahu Abu Sufyan awal siapa dia? Yang musuh Rasulullah, memaki-maki Rasulullah, dan membabi buta musuhnya Rasulullah luar biasa Abu Sufyan. Tapi subhanallah ketika Fathu Makkah akhirnya apa? Masuk Islam. Sahabat itu sampai heran, sampai curiga. Ini tenang orang, bener apa enggak? Rasulullah yang meyakinkan para sahabat. Saya katakan yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Diyakinkan oleh Rasulullah. Itu ada di balik itu ada ceritanya. Jangan dikira orang hebat itu gak ada di balik itu ceritanya. Setiap orang yang hebat, setiap orang yang spesial, pasti di balik itu ada amalan yang spesial yang menyebabkan dia menjadi manusia yang spesial. Ada apa di balik itu? Ahli sejarah teliti. Apa ini? Abu Sufyan ini kok sampai sahabat itu ragu dengan keislaman Abu Sufyan, tenang borak, benar apa enggak? Tapi Rasulullah sampai yakin ini punya amalan apa ini kok bisa dapat hidayah dari Allah? Pasti punya amalan khusus ini. Ada kejadian khusus ini. Ternyata benar. Dulu itu ketika Siti Fatimah putri tercinta Rasulullah SAW masih kecil, itu lagi main, ketemu sama Abu Jahal. Ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal itu musuhnya Nabi, Fir'aunnya zaman Nabi. Karena setiap zaman itu ada Fir'aun. Sama kayak kita di akhir zaman ada Dajjal sebelum Dajjal. Itu siapa? Ulama ulama yang menyesatkan. Itu Dajjal sebelum Dajjal. Ketemu Abu Jahal, tempelin Siti Fatimah, anak kecil perempuan nih, pukul. Wah, pulang nangis ke ayahnya Rasulullah SAW. Terus kenapa? Saya habis ditampar saudara Abu Jahal. Rasulullah bilang apa? Kamu sekarang lapor ke Abu Sufyan. Sekarang kamu ini ke Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan juga musuh Rasulullah ini. Tapi Rasulullah bilang kamu sekarang kayak Rasulullah kayak ngerti. Ini sebab hidayahnya Abu Sufyan itu. Kamu sekarang ke Abu Sufyan, lapor sama Abu Sufyan, waduh sama Abu Sufyan. Akhirnya Siti Fatimah ke Abu Sufyan. Nangis, kenapa kamu nangis? Saya habis ditampar sama Abu Jahal. Mana orangnya? Kamu Abu Sufyan ini. Cah cilik wedok, wani ini cah cilik. Wani ini mewong wedok. Mana? Cari Abu Jahal. Cari Abu Jahal suruh nunduk. Nunduk kamu. Ayo, ganti tampar.
Siti Fatimah yang nampak. Wah. Terus sampai Siti Fatimah senyum. Sedangkan Rasulullah dalam hadis yang sahih Bang, man yuksituni, man yuksituha yuksituni, wa man yubghiduha yubghiduni. Siapa yang membuat Siti Fatimah senang, membuat aku senang. Siapa yang membuat Siti Fatimah enggak senang, berarti dia membuat aku enggak senang. Dapat ini dia. Menyenangkan putri Rasulullah, membuat senyum putri Rasulullah. Sebenarnya wa asyilum golimin enggak? Sebenarnya wong dolim ngamplang wong dolim dhewe enggak? Kan biasa begitu. Subhanallah, karena ini subhanallah dapat hidayah saat satu makan. Hasilnya tuh kosek bener. Tidur sama Allah Ta'ala. Ada saat yang paling tepat aduh juga nih masuk Islam, saat aku Mekah masuk Islam. Jadi kamu kalau beramal jangan langsung minta kontak saiki kemana zaman zaman iki jerone sangat terus. Sholat duha biar saya kebak, ya kan? Dan bikin jerone terus. Yang dari kantongnya apa? Duit HP, duit sama HP, uang sama HP. Itu jerone sangat, makanya uang itu. Hati-hati. Ada lagi satu kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu cerita terakhir ini supaya tidak meremehkan amal yang kecil. Saat Nabi Musa dan pasukannya dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya sampai di laut, Nabi Musa mendapatkan mukjizat dari Allah, menghentakkan tongkatnya menjadi 12 belahan. Jadi ada 12 gar, karena ada 12 suku lewat 12 jalur. Ketika Nabi Musa sudah lewat, Fir'aun kan tenggelam tuh, di dalam masuk tenggelam sama pasukannya. Semua nggak ada yang selamat, Fir'aun dan pasukannya. Kecuali satu orang. Selamat nih orang ini. Ini pada pasukannya Fir'aun satu tak triliun. Tidak ada lain yang selamat. Diteliti sama ahli sejarah. Teliti. Apa rahasianya ini? Kok sampai siji triliun tok? Satu orang ini tok yang selamat. Ternyata apa? Fashionnya sama fashion Nabi Musa sama, pecinya sama pecinya Nabi Musa sama. Allah nggak mau mencelakakan hambanya yang fashionnya sama fashionnya ulama itu sama, pakaiannya sama pakaiannya ulama itu sama. Cuma peci loh, gur peci ini bodoh sama pecinya Nabi Musa. Selamatnya ditasi, akhirnya masuk Islam, akhirnya jadi umatnya Nabi Musa. Remeh. Ini bukan sodako, bukan sodako sik wapi. Ini fashion. Ini cuma pakaian, gur pakaian bisa menyelamatkan. Nah, apalagi kalau kamu ikut ulama, gadulan sama ulama, fashionnya sama saja bisa menyelamatkan kok. Apalagi dekat sama ulama, apalagi mendengarkan fatwa ulama, mengikuti jejak ulama. Insya Allah semuanya diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Baik pemirsa, tadi sudah kita lihat bersama ya persiapan kegiatan dalam rangka sholawatan akbar yang berada di Masjid Jogokaryan, yang akan dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad, juga Ustadz Salim A. Villa, dan Ustadz lainnya. Demikian pemirsa, kelintong-kelintong saya, jalan-jalan saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.